Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat ya. Hari ini saudaraku kita akan membahas tentang tujuan diberkati ya. Jadi ternyata waktu Tuhan Yesus atau Allah Bapa memberkati kita, itu enggak asal memberkati saja, tapi Allah punya tujuan untuk kita semua. Saya akan bacakan 2 Korintus 8 ayat 9 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Allah sanggup memberikan. Yesus yang miskin turun ke dunia supaya kita jadi kaya. Lalu kita dapat lagi satu poin di sini bahwa Allah sanggup memberikan. Ya, Allah sanggup melimpahkan segalanya. Allah sanggup melimpahkan segalanya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Ya, supaya berkecukupan dalam segala hal. Malah lebih katanya ya. Malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, apapun yang Allah berikan kepada kita sebagai orang percaya memiliki tujuan yang jelas. Demikian juga ketika Allah memberkati kita. Allah mempunyai tujuan untuk hidup saya, untuk hidup saudara, dengan berkat-berkat yang diberikan. Kita harus benar-benar memahami supaya kita semua, saya dan saudara, punya tanggung jawab terhadap berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Ya, kita bertanggung jawab. Sebab saudaraku, tidak sedikit, kita bicara orang Kristen ya, tidak sedikit orang Kristen juga setelah diberkati dengan berlimpah, tidak punya tanggung jawab terhadap berkat, gak punya tanggung jawab terhadap Tuhan, gak punya tanggung jawab, bahkan tersesat karena berkat. Ya. Karena berkat bisa tersesat. Jangan salah saudaraku. Karena itu kalau kita lihat di Amsal saudara, doanya Soleman, Tuhan jangan aku beri kemiskinan, nanti aku menyangkal. Dan juga jangan beri aku kekayaan, nanti aku lupa Tuhan. Saudara pernah berdoa seperti itu? Kayaknya enggak ya, doa kita supaya diberkati doang. Supaya jangan lupa Tuhan, enggak saudaraku ya. Kita punya alasan. Sekarang aja belum cukup gitu ya, nanti kita lihat cukupnya itu seperti apa. Allah bukan hanya memberkati kita dengan limpah, tapi Allah juga mempersiapkan. Nah ini saudaraku, minggu lalu ingat bahwa Allah itu bukan sedang mempersiapkan berkat untuk kita, tapi Allah mempersiapkan kita untuk terima berkat. Kadang kita nggak siap, itu sebabnya ada orang-orang yang tersesat karena berkat, nggak siap. Nah, memahami tujuan mengapa Allah berkati saya, itu bagian dari mempersiapkan diri kita. Ya, mempersiapkan diri kita. Supaya kalau berkat itu benar-benar tiba dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, kita menjadi pengelola yang baik. Ya, kita jadi pengelola yang baik. Jadi bendahara yang baik, bisa mengatur berkat itu dengan baik. Amsal 3 ayat 9, saudara. Kita baca sama-sama. 2, 3. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Poinnya saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan hartamu.
Seberapa yang Tuhan beri, seberapa yang Tuhan berkati kita, biar kita bisa memuliakan. Biar kita bisa memuliakan dengan apa yang ada. Memuliakan Tuhan gak harus dengan berkat yang limpah banget. Ya. Nanti kalau saya punya mercy, baru saya berkat yang saya terima itu memuliakan Tuhan. Enggak lah saudaraku. Dengan apa yang ada pada kita, Tuhan kasih kita sepeda, kasih kita motor, kita bisa memuliakan dengan harta itu. Saudaraku, gak harus menunggu dengan berkat yang kelihatannya spektakuler, tapi dengan apa yang ada, karena itu adalah berkat dari Tuhan. Karena kita mengaku itu adalah Tuhan yang memberi, maka seharusnya lah kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita terima itu. Yang pertama kita akan lihat saudaraku, diberkati sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan berkati kita supaya Tuhan dimuliakan. Ya. Dimuliakan dengan berkat yang ada pada kita. Bukan kemudian jadi dipermalukan Tuhan. Bagaimana kita mempermalukan? Tuhannya sih gak malu karena itu salah-salah kita ya. Ya dengan hidup tersesat, dengan hidup gak bisa ngelola berkat, akhirnya Tuhan dipermalukan di dalam diri karena kita, karena hidup kita yang ceroboh. Nah, karena itu kita harus pahami saudaraku tujuan diberkati Tuhan. Yang pertama diberkati sebagai bentuk pemeliharaan, ya, bentuk pemeliharaan. Saudara-saudaraku, kata-kata pelihara itu biasa disebut dipiara gitu ya. Saudara bisa paham gak? Dipelihara itu sama dengan dipiara, coba. Benar gak? Saya punya anjing. Saya memelihara anjing. Saya miara anjing. Betul gak saudaraku? Paham? Jadi kita ini dipiara oleh Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Enak dengarnya dipelihara oleh Tuhan. Biasa kita dengar ya. Tapi saya bilang, kita ini dipiara oleh Tuhan, enak gak sih? Sama gak artinya? Kita ini dipiara oleh Tuhan. Saudaraku, dipiara. Dulu ada lagu Bunda piara piara akan daku. Ada? Jadi Meris, kamu dipiara siapa? Ya? Meris dipiara oleh orang tua. Orang tua dipiara siapa? Dipiara Tuhan, betul enggak? Jadi saudara, saya ingin kita coba ngerti bagaimana pemahaman pemeliharaan. Dipiara itu kalau kita punya dogi kita kasih makan. Ya, kalau dia sakit ternyata dibawa ke dokter, saudaraku. Iya. Dogi di rumah kemarin ini kan operasi, saudaraku. Angkat rahim, saudaraku. Opnam 10 hari. Kenapa? Keluarga saya piara dia, diurusin. Gitu. Sakit bawa ke dokter. Cucu 2 anak itu dia tahu jamnya makan. Ya. Si Dogi juga tahu kalau kayak toju ke atas ambil makanan dia lari ikut. Gitu. Udah jamnya, dipiara. Nah saudaraku, Tuhan pemilik dari semua yang ada, bumi dan semua isinya adalah miliknya. Semua ciptaan ini punya Tuhan. Dan semua tata surya yang ada di bumi ini, di jagat raya ini, dipelihara, dipiara, diatur. Ya diatur oleh Tuhan. Matius 5 ayat 45, saudara. Kita baca lagi sama-sama. Matius 5 ayat 45. 2, 3. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Amin. Siapa yang dipelihara Tuhan? Oke, ayat 45 lanjut. Sama-sama. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin.
Saudaraku, yang dipelihara Tuhan siapa, saudaraku? Ya, tadi kan semua ciptaan Tuhan diatur, dipelihara. Dan di sini saudaraku dibilang matahari, hujan itu untuk orang baik dan juga untuk orang jahat. Kita tambahkan matahari, hujan untuk orang yang percaya Tuhan Yesus dan juga untuk rela nggak sih saudara? Tuhan itu piara semua, tapi kadang-kadang orang Kristen nggak rela gitu ya. Sampai-sampai ini banyak cerita saudaraku. Wah, di tempat yang lain nggak ada hujan. Kotak tempat saya hujan. Sawah saya sekotak itu hujan. Yang lain nggak dapat hujan. Itu ada cerita-cerita gitu. Jadi nggak rela kalau Tuhan itu kasih berkat ke orang yang nggak percaya. Padahal itu bagian dari pemeliharaan Tuhan secara keseluruhan. Ini namanya anugerah umum. Common grace. Anugerah umum. Saya tanya pada saudara, orang nggak percaya Tuhan sakit sembuh nggak? Ya? Orang Kristen sakit mati ada nggak? Nah iya saudaraku. Jadi ada namanya anugerah umum yang menyangkut hal-hal yang sifatnya alamiah. Ya, sifatnya alamiah. Kalau semua sakit dengan iman orang Kristen disembuhkan, saya pikir orang Kristen yang ke gereja itu udah tua-tua banget, ada umurnya 200 tahun, 400 tahun. Kan Tuhan sembuhkan gak mati-mati berarti ya. Gitu. Nah saudara-saudaraku, dalam hal ini kita harus pahami Tuhan pelihara, semua dipelihara. Ada hukum alam juga di sana. Nah di mana sih kelebihan orang Kristen? Tentunya ada keistimewaan saudaraku. Kalau nggak istimewa tentu kita nggak punya harapan-harapan saudaraku. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu, nah saya ingin kita semua mengatakan dengan yakin. Ini berkat buat kita yang membaca. Oke, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara-saudariku, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi jangan nabung kesusahan. Di mana kita nabung kesusahan? Nih, di pikiran, di hati. Kita simpen buat besok aja kesusahannya. Makanya kita gak bisa tidur kalau lagi ada masalah, betul? Karena kita tabung, saudara. Padahal Tuhan bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di sini saudaraku, dalam ayat ini Tuhan tidak menjelaskan secara langsung di mana kelebihannya, di mana keistimewaannya orang percaya Tuhan. Kelihatannya sama saja, Tuhan enggak menjelaskan secara langsung. Tuhan hanya membandingkan dengan burung di udara dan bunga yang di padang, yang adalah juga ciptaan. Bunga di padang, burung di udara, Tuhan pelihara dan gak pernah kekurangan. Apalagi, begitu saudaraku cara membandingkannya ya. Apalagi kita yang adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Burung di udara, bunga di padang, selalu indah, selalu cantik, gak pernah pergi ke salon. Burung-burung gak pernah mencangkul, gak pernah menanam, tapi hidup dengan gembira. Kalau pagi di sekitar rumah ada banyak burung, ada burung kutilang, ada burung perkutut, ada burung pipit, dan ada beberapa ekor burung. Kalau saudara yang pernah ke rumah, bersarang di depan rumah itu ada pohon pucuk merah ya, agak tinggi.
Ada burung bersarang di sana. Ya. Sampai kemarin mau saya potong bulan depan, jangan, karena ada burung di sana, ada bersarang di sana. Saya perhatikan mereka gembira bangun. Saya bangun pagi, kadang burung-burung lebih dulu, ya. Mereka nggak pikir tentang makan, tentang minum, karena secara alamiah, ya, mereka tahu ada makanan buat mereka. Nah saudaraku, apalagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Nah ini membandingkannya saudaraku, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara, pasti Tuhan istimewakan. Hanya saja ingat bahwa Tuhan minta kita untuk dua hal saja untuk hari ini saudaraku. Yang pertama, prioritaskan kerajaan sorga dan kebenaran. Carilah dulu, apa saudaraku? Kerajaan sorga dan kebenarannya. Bagaimana cari? Saudara, hari ini, jam ini, saudara sedang mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Amin. Kita sedang mencari sekarang kerajaan sorga dan kebenarannya. Ini harus kita benar-benar tanamkan di hati kita. Saya ke gereja itu saya cari sorga dan kebenarannya. Saya cari firman Tuhan. Kenapa? Karena itu yang membuat kita teguh. Itu yang membuat kita kuat. Sehingga kita tidak mengalami apa yang Tuhan katakan, takut dan khawatir. Poin 2, yang diminta Tuhan adalah tidak takut dan tidak khawatir tentang hari esok atau tentang apapun juga. Sederhana saja saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalau yang gak bisa ngelola berkat, bagaimana? Berkat sehari habis dalam ada yang seperti itu? Ada lah saudara, ada. Ya, ada. Ada anak muda, dia narik angkot. Ngobrol sama saya. Saya bilang, ini kan punya orang, kamu pengen gak punya angkot sendiri? Mau Pak, mau katanya. Ya kamu kan sekarang bisa nabung. Sehari dapat berapa? Dapat sekian. Kamu hidup sendiri, bujangan. Ya. Makan, bensin, lebihnya ditabung, itu bank di situ. Tiap siang kamu mampir atau sore kamu mampir, taruh di situ uang. Ya, mestinya ya katanya. Iya, lah selama ini uangnya kemana? Ini saya mau bilang saudara, yang berkat sehari habis sehari. Dia dapat sehari 150.000. Narik. Untuk makan dan lain-lain 30.000, 40.000. Untuk bensin saya lupa waktu itu berapa. Katakanlah 30.000 juga karena 02. Kan masih ada, bukan 150, 200 waktu itu. Sampai saya bilang kan 100.000 sehari lebih. Iya sih Pak Pendeta. Ya mestinya bisa kamu tabung. Terus sekarang ini kemana uangnya? Ya habis sama teman-teman kalau malam. Habis. Jadi kamu bayarin semua teman-temanmu. Iya Pak Pendeta. Berkat sehari, habis sehari. Sisanya, bensin itu udah diisi tuh saudaraku. Sisanya buat sarapan saja kadang gak punya uang. Kenapa? Habis tadi malam. Saya bilang, kamu coba deh. Dia coba sebulan. Sebulan berarti kan ngumpul 3 juta saudaraku. Sehari 100.000. Gatel tangannya ambil, dan setelah itu gak nabung lagi. Saya gak tahu orangnya kemana sekarang saudaraku. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang tidak bisa mengelola berkat. Tapi kita doa kalau satu kali Tuhan berkati kita lebih. Bahkan sekarang ini pun Tuhan kasih kita roh yang membimbing kita untuk bisa mengelola berkat. Amin. Sedikit atau banyak kita harus atur. 2. Berkat itu untuk mencukupkan hidup atau mencukupkan kebutuhan orang percaya. Orang percaya dapat perlakuan khusus. Saya dan saudara dapat perlakuan khusus. Artinya ada pemeliharaan istimewa dari Tuhan. Nah, standar pemeliharaannya itu seperti apa saudaraku? Standar pemeliharaannya ini saudaraku. Dicukupkan, ya, kepastian dipenuhi, dicukupkan kebutuhan hidup.
kepastian dipenuhi atau dicukupkan kebutuhan hidup. Matius 6 ayat 25, kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudaraku, standar kebutuhan yang dipenuhi oleh Tuhan adalah makan, minum, pakai. Itu standar, saudaraku. Tuhan berjanji untuk memberkati agar kebutuhan itu terpenuhi. Kita sebutkan sama-sama 3 hal tadi. Makan, minum, pakai. Sama-sama 2, 3. Makan, minum, pakai. Dan Tuhan bilang tentang 3 hal ini, itu enggak terlalu istimewa. Karena yang lebih istimewa itu adalah hidup. Nah, sekarang ini saudaraku, sedang dalam masa pandemi yang di Indonesia masuki masa yang puncak, ini belum puncak saudaraku ya. Jadi masih, kalau menurut para ahli ini menuju ke puncak. Ya. Angkanya akan semakin tinggi. Tuhan bilang tubuh ini juga bagian dari pemeliharaan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi, janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Yakin Tuhan pelihara kesehatan kita. Amin. Beberapa saudara kita terpapar. Tapi saya bersyukur banget saudaraku. Kondisinya kalau saya telepon sehat, ketawa-ketawa. Hanya memang harus isolasi untuk mematuhi prokes dan tidak menularkan kepada yang lain. Termasuk yang izin untuk nggak ke gereja, saudaraku. Mereka nggak sakit terkapar begitu, nggak harus di rumah sakit. Gitu. Tuhan pelihara tubuh juga. Kalau tubuh kesehatan Tuhan pelihara, apalagi soal makan, minum, pakai. Nah, itu standar yang Tuhan janjikan. Nah, banyak orang, kadang-kadang juga kita orang percaya, terlalu memikirkan tentang hal-hal makan, minum, pakai. Padahal itu sudah dijanjikan sebagai standar pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara tentang makan, minum, pakai, Tuhan selalu hubungkan dengan kekhawatiran. Ketika Tuhan berbicara tentang kebutuhan hidup, Tuhan selalu kaitkan dengan khawatir. Tuhan selalu bicara tentang khawatir. Maksudnya gini saudaraku, supaya kita jangan terpengaruh oleh pemikiran umum. Pemikiran banyak orang yang selalu khawatir tentang kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Kebutuhan hidup kita, makan, minum, pakai, dijamin oleh Tuhan. Bahkan tadi tubuh kesehatan juga dijamin oleh Tuhan. Nah, ini saudaraku, kalau ternyata kita khawatir, coba saudara perhatikan tentang khawatir hidupmu. Khawatirnya soal makan minum atau khawatir tentang hal yang lain? Coba saudara renungkan itu. Boleh 1-2 orang jawab tentang makan minum atau tentang hal yang lain? Jujur ya, tentang hal yang lain. Yang hal lain itu apa? Keinginan. Keinginan ini berkaitan dengan apa? Dengan gaya hidup. Ya. Dengan kekiniannya. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan keinginan dan gaya hidup? Jangan bilang saudaraku itu benar-benar 100% dijamin oleh Tuhan. Tuhan juga akan berikan. Tapi ini bagian dari usaha kita. Ya. Bagian dari perjuangan kita. Untuk makan, minum, pakai Tuhan beri loh saudaraku. Istimewa Tuhan beli. Tapi untuk gaya hidup, keinginan, kerja keraslah untuk itu semua. Betul? Usahakanlah untuk itu semua. Jangan ngutang. Iya, ada yang senyum-senyum nggak kelihatan aja gitu. Nah, untuk gaya hidup orang berani ngutang, saudaraku. Iya. Ini keliru besar, ya. Hanya supaya kelihatan pegang HP-nya apa ya?
HP-nya apa Meris yang kelihatan terus wih gitu. Ya, iPhone. Wah, pegang iPhone. Wih. Kalau di sini ditaruhnya begini, saudaraku. Gitu. Kalau pegang Xiaomi dibalik, saudaraku, begini aja gitu. Iya. Jadi saudaraku, hanya untuk keinginan, untuk gaya hidup, orang begitu khawatir dan berani hutang, mencuri, merampok, korupsi, ya kan? Saudaraku, salahkah dengan berbagai keinginan? Enggak. Tapi itu bagian dari perjuangan kita untuk memperolehnya. Amin. Itu sebabnya kita bekerja. Itu sebabnya kita sekolah, kita kerja keras. Kalau bisa kita punya yang lebih dari standar, kan begitu ya? Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Sama-sama kita baca, mulai. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita ganti ku yuk. Allahku memenuhi keperluanku. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara bangun pagi, saudara lagi hari siang, sore, saudara boleh hafalkan ini dengan Allahku akan memenuhi keperluanku. Iya, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Diberkati, dipelihara, dicukupkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Sesuai dengan apa yang kita perlukan. Dan Allah sanggup mencukupkan sebab Dia pemilik segalanya. Puji Tuhan. Allah sanggup, Allah mampu sebab Dia yang punya semuanya. Yang ketiga, menjadi berkat bagi sesama. Kepada Abraham, Allah berfirman, engkau akan jadi berkat. Betul? Engkau akan jadi berkat. Dan kemudian dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum. Ya. Olehmu, oleh keturunanmu, semua kaum, semua orang akan mendapat berkat. Jadi jelas tujuan Allah memberkati Abraham adalah agar Abraham jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, sekarang orang Israel yang adalah keturunan Abraham secara darah, garis langsung, tersebar di seluruh dunia. Penemu-penemu teknologi, orang Yahudi, orang Israel adalah keturunan Abraham. Nah, demikian juga dengan berkat yang Tuhan berikan, Tuhan bagikan pada kita. Tujuannya adalah agar kita jadi berkat buat orang lain. Ya, jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat yang ada pada saudara dan saya bukan untuk dinikmati sendiri, tapi harus berbagi. Ya, sharing is caring. Ya, sharing is caring. Saudaraku, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Ini saya baca. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, ya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka minta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, jemaat di Makedonia bukanlah orang yang punya banyak uang, punya banyak berkat, enggak. Bahkan Alkitab menuliskan apa, saudaraku? Sampai begini, saudaraku, meskipun mereka sangat miskin. Saya tanya pada saudara, jemaat kita di sini, tergolong yang mana? Apakah tergolong bagian ini sangat miskin? Siapa yang setuju? Enggak ada ya.
Saudara jemaat yang diberkati? Haleluya. Yakin Tuhan pelihara kita. Amin. Ya, kita enggak tergolong yang sangat miskin. Artinya saudaraku, ada orang lain. Kemarin bulan awal Desember saya ke Toraja, saudaraku. Biar bagaimanapun karena ada bantuan-bantuan dari kita untuk yang terdampak pandemi di sana untuk babi, saudaraku ya. Saya pikir tadinya mereka terima biasa aja. Saya kasih tahu saudara waktu itu ada jemaat-jemaat yang kalau makan 500.000 nggak cukup, saudaraku, sekeluarga gitu kan ya, satu kali makan, betul? Ya, 500.000 lebih lah sekali makan keluarga begitu. Ternyata 500.000 dibelikan seekor babi di sana. Kita kasih tahun lalu sampai hari ini. Ini saya dengar udah ada yang hamil, dikit lagi melahirkan tuh babi-babi. Kemarin udah ada yang melahirkan 10 ekor satu babi, saudaraku. Dengernya nih saudaraku ya, seneng banget ya. Kita bisa sedikit membantu. Ya. Memang masih ada yang berharap, Pak Pendeta kalau ada berkat lagi kami mau, katanya. Saya belum membuat program, saudaraku ya. Jadi satu pendeta 2 babi. Jadi waktu saya ke sana mereka datang ikuti kebaktian dari jauh-jauh naik motor 3 jam, saudaraku. Sampai segitunya bersyukurnya. Padahal uang segitu kita makan besok sudah nggak ada di perut lagi, kan gitu ya. Nah, berbagi ya. Sharing is caring. Berbagi membahagiakan orang lain. Nah, ini kita melihat contoh jemaat di Makedonia. Mereka tergolong sangat miskin. Tapi menariknya adalah mereka punya semangat berbagi. Kenapa, saudaraku? Karena pemahaman ini, saudaraku. Karena berbagi itu menjadi berkat adalah anugerah. Menjadi berkat adalah anugerah. Kalau kita bisa memberi, apakah itu memberi ke gereja untuk kegiatan dan keperluan dan pembangunan gereja, apakah kita memberi untuk sesama orang-orang yang lebih membutuhkan, saudaraku, itu anugerah. Apa, saudaraku? Anugerah. Ya. Kemarin gereja kita dititipin, saudaraku, untuk bantuan ke daerah yang pinggir Kali Cisadane, dan jemaat juga sebagian mendapat. Dan saya pikir orang itu yang nitip itu ya ngajarin kita, gitu, ngajarin kita. Waktu saya mau bagi untuk jemaat di sini, kayaknya di sini mah semua cukup, nggak usah dibagi, gitu, saudaraku ya. Mau ngasih si antar tersinggung, dia dianggap orang miskin. Saya mau kasih Bu Yuni, ntar Bu Yuni tersinggung, ini nganggap saya miskin ya. Gitu. Iya loh, saudaraku. Tapi memang ada beberapa jemaat yang saya tahu membutuhkan dan barangnya ada, gitu ya. Jadi orang itu yang nitip itu, dia ngajarin kita berbagi, saudaraku. Jadi kalau yang lalu orang itu yang nitip, besok-besok kita yang bergerak, amin. Kita yang bergerak, gitu. Jadi saudaraku, anugerah, bisa berbagi itu anugerah. Yang kedua, saudaraku, berbagi itu ternyata turut ambil bagian dalam pelayanan. Ya. Saudara nggak bisa pergi ke Toraja, uang saudara sudah ikut melayani di Toraja, amin. Saudara nggak bisa pergi ke Nias, ke Riau, uang saudara sudah ikut melayani di sana. Ya, gereja kita bisa jadi berkat. Saudara bisa jadi berkat dengan berkat yang Tuhan berikan pada kita. Saudara-saudaraku, jika kita mengerti firman Tuhan tentang tujuan mengapa kita diberkati, dan Roh Kudus menggerakkan kita untuk memberkati, jangan sungkan, jangan dipendam, dan jangan malu, jangan lihat orang lain, jangan diabaikan. Segera laksanakan, senangkanlah hati Tuhan dengan hidup kita jadi berkat. Senangkanlah hati Tuhan dengan kita bisa berbagi kepada sesama. Saudaraku, saya yakin Tuhan menolong kita. Hari-hari ini di masa sulit, mungkin kita tidak tergolong sangat miskin seperti jemaat Makedonia, tapi kita sepakat kalau hari-hari ini adalah masa sulit, amin. Di masa sulit ini pun kita bisa berbagi, entah itu ke tetangga yang terdampak,
entah itu ke jemaat yang terdampak, gampang aja. Oh, si A terpapar COVID. Kan saya nggak boleh besuk, nggak apa-apa saudara nggak boleh besuk saudaraku. Ada banyak Gojeknya ya, bisa mengirimkan sesuatu gitu ya. Bisa saudaraku, itu sudah jadi berkat, itu sudah diberkati untuk menjadi berkat. Jadi berkat-berkat kita kelola. Kita atur supaya Tuhan menghargai saya dan saudara karena jadi bendahara yang baik. Amin. Tuhan memberkati. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu. Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku? Siapakah aku ini? Yes, amin, haleluya. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji
selain puji dan selain puji dan sembahkan. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Biar berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami bisa kami kelola dengan baik. Berkat yang Tuhan berikan pada kami jadi untuk kemuliaan Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan pada kami membuat kami semakin cinta Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati semua jemaat Tuhan, baik yang hadir di gereja ini maupun mereka yang ada di tempat masing-masing. Biar berkat Tuhan menolong kami semua. Amen. Sehingga kami bisa memahami firman Tuhan, memperoleh berkat dari ibadah ini dan hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Memberkati semua yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan menolong sehingga kami semua pelayan-pelayan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan, juga persepuluhan baik yang diberikan secara langsung di gereja ini maupun mereka yang mentransfer persembahan dan persepuluhan. Tuhan balas berlipat ganda dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang biar hari ini jadi hari yang penuh dengan sukacita. Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara, terimalah berkat-berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Sekian ibadah, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.